Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Aprian. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas teknik tegangan tinggi, yaitu tentang pembangkitan teknik tegangan tinggi involts. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari tegangan impuls. Pengertian dari tegangan impuls adalah suatu pulsa tegangan dengan polaritas tunggal, disebut sebagai impuls. Tegangan impuls adalah tegangan yang naik dalam waktu singkat sekali, kemudian disusul dengan penurunan yang relatif lambat menuju nol. Untuk selanjutnya yaitu ada 3 bentuk dari tegangan impuls ini yang mungkin dialami sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu tegangan impuls petir. Yang kedua, tegangan impuls surya hubung. Yang ketiga, tegangan impuls terpotong. Untuk selanjutnya mungkin pada makalah dapat dilihat gambar-gambar dari jenis-jenis tegangan impuls yang telah saya sebutkan tadi. Tegangan impuls didefinisikan sebagai suatu gelombang yang berbentuk eksponensial ganda yang dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan V0 buka kurung epsilon pangkat min AT dikurang epsilon pangkat min BT. Bentuk gelombang impuls ditentukan oleh konstanta A dan B, sedangkan nilai konstanta A dan B ditentukan oleh nilai komponen rangkaian. Untuk selanjutnya yaitu definisi bentuk gelombang impuls. Yang pertama yaitu bentuk dan waktu gelombang impuls dapat diatur dengan mengubah nilai komponen rangkaian generator impuls. Yang kedua yaitu nilai puncak merupakan nilai maksimum gelombang impuls. Untuk selanjutnya yaitu muka gelombang didefinisikan sebagai bagian gelombang yang dimulai dari titik 0 sampai titik puncak. Yang keempat yaitu ekor gelombang didefinisikan sebagai bagian gelombang yang dimulai dari titik puncak sampai akhir gelombang. Pada makalah juga dapat dilihat gambar-gambar dari definisi bentuk gelombang impuls tadi. Untuk selanjutnya yaitu satu tegangan impuls dinyatakan sebagai 3 besaran, yaitu tegangan puncak Vmax, waktu muka TF, dan waktu ekor CT. Untuk tegangan impuls petir berdasarkan standar IEC, penyimpanan waktu muka yang ditolerir adalah kurang lebih 30%. Untuk tegangan impuls hubung buka, penyimpanan waktu muka yang ditolerir adalah kurang lebih 20%. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Prima Asnur, nomor WP 1710953027. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari apa yang teman saya jelaskan tadi. Jadi di sini saya akan berbicara tentang pembangkit tegangan impuls. Jadi di sini saya ada gambar dari generator impuls tersebut. Jadi seperti rangkaiannya. Jadi di sini ada sumber DC, ada kapasitor, ada gas, per over, RS, L, R0, tegangan, dan benda yang diuji. Jadi prinsip kerjanya ialah jika kapasitor C ini diberi muatan pada sumber DC melalui tahanan ini, jadi disitulah terjadi percikan api atau spark over pada sel api G terjadi pada waktu tegangan mencapai suatu harga tertentu. Nah, pada waktu itulah C ini melepaskan atau discharge melalui tahanan seri RS, indukasi, dan tahanan R0. Nah, dengan demikian R0 pada itulah terjadi tegangan impuls. Nah, catatan dengan tahapan RS bertindak sebagai tahanan peredam untuk menghindari osilasi frekuensi tinggi. R0 dipakai untuk mengatur ekor gelombang, L bersama R0 dipakai mengatur muka gelombang. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang
analisa persamaan impuls RLC. Jadi dalam praktek harga yang harus ditentukan adalah panjangnya muka gelombang, ekor gelombang. Lalu konstruksi dari generator impuls tersendiri. Jadi ada 10 tahap. Jadi mungkin yang pertama ada tegangan nominalnya 750 kV, tegangan pengujian 600 kV, jumlah kapasitasnya adalah 0,06 mikrofarad. Lalu yang kelima, tenaga yang tersimpan adalah 14.000 joules watt per detik. Untuk pengujiannya hanya dibutuhkan 1000 joule atau 100 kV. Hubungan antara tegangan nominal dan tegangan penguat maksimum dinyatakan oleh Vn dan N kecil Vq, di mana N jumlah tahap, Vq tegangan penguat maksimum. Lalu untuk apa keperluan ini? Pembagian pembangkit tegangan impuls ini ialah fungsinya adanya gangguan tegangan yang lebih besar disebabkan oleh pelepasan muatan petir. Mempunyai bentuk gelombang aperiodic yang diredam, seperti pelepasan muatan kapasitor melalui tekanan induktif. Bentuk gelombangnya seperti berkur pendek bermuka curam. Merupakan gelombang berjalan atau disebut traveling wave. Selama gelombang ini berjalan melalui kawat transmisi, bentuknya berubah. Mukanya menjadi kurang curam dan ekornya bertambah panjang. Amplitunya berkurang, berfungsi untuk eksperimen dan riset mengenai ketahanan peralatan terhadap gelombang petir. Jadi sirkuit RLC praktis di sini ialah cara pemberi muatannya. Jadi generator impuls itu tidak dapat menghasilkan tegangan yang terlalu tinggi. Untuk menaikkan tingkat tegangannya, maka dipakailah generator impuls multitahap. Prinsip kerjanya adalah kapasitor dalam setiap tahap diberi muatan secara paralel dan dilepaskan muatannya secara seri melalui sel api atau spark gaps. Cara pemberian muatannya ada dua cara. Yang pertama, paralel, dan kedua, secara seri. Kalau dari cara mulai dan mengatur tegangannya, pelepasan muatan di generator impuls itu diharapkan dapat terkontrol kapan akan dilakukan. Yaitu ada dua cara. Yang pertama, pelepasan terjadi secara spontan. Yang kedua, pelepasan buatan dengan bantuan sela khusus. Untuk pengoperasian yang simultan antara generator impuls dan alat pencatat, maka diperlukan suatu sela mulai yang dapat dilepaskan dengan isyarat atau cara listrik. Baiklah, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang satu lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya sudah akan menjelaskan tentang efisiensi tegangan. Karena ada yang jatuh tegangan drop, maka tegangan impuls yang sampai di spesimen yang diuji akan lebih rendah, maka dapat didefinisikan efisiensi tegangan NV V. Efisiensi tegangan ini sering disebut sebagai utilisan data ratio untuk sirkuit RLC dan itu ada di bawah ini, yaitu NV dengan A2 tambah A1 kali R0 bagi A2 kurang alpha 1 R dikali alpha 2 alpha 1 pangkat min alpha 1 per alpha 2 kurang alpha 1 kurang alpha 2 per alpha 1 pangkat min alpha 2 per alpha kurang alpha 1. Khusus T frekuensi dan T waktu 1 kali 40, maka NV 0,972 R0 per R0 tambah RS. Persoalan peraturan bentuk gelombang dalam praktik setiap spesimen yang diuji mempunyai ciri khas karena sedikit banyak ada induktans, kapasitansi atau mutual coupling yang tidak diinginkan. Stray parameter, contohnya transformator
kapasitas sebesar sukar diatur T-nya. Bushing tegangan tinggi sukar mencapai toleransi 50%. Swift circuit RLC praktis. Cara memuat generator impuls satu tahap tidak dapat menghasilkan tegangan yang terlalu tinggi. Untuk menaikkan tingkat tegangan, maka dipakai generator impuls multi-tahap atau multi-step generator. Prinsip kerjanya adalah kapasitor dalam setiap tahap diberi muatan secara paralel dan dilepaskan muatan secara seri melalui selang api spark gaps. Cara pemberian muatan ada dua cara, yaitu secara seri dan secara paralel. Pemberian muatan secara seri ada pada gambar ini, yaitu kelihatan serinya sampai menghasilkan detik. Tahanan untuk memberi seri tahanan pemuatan semua dihubungkan secara seri. 3 selang bola dalam tahap yang terendah dipakai untuk mempermudah lompatan api di antara selang seri. Selanjutnya itu adalah pemberian muatan secara paralel. Secara daripada gambar ini, jadi tiap tahapan pembuat dihubungkan secara paralel. Kerugian yang dirangkai paralel dibanding rangkaian stereo dalam bahwa setiap tahanan memuat harus diisolasikan terhadap seluruh tegangan pemuat. Hal ini sangat merugikan dan tidak ekonomis, dan secara teknis sukar dibuat. Selanjutnya itu sirkuit RLC praktis, cara mulai dan mengatur tegangan. Pelepasan muatan dengan generator impuls diharapkan dapat terkontrol kapan akan dilakukan. Ada dua cara penataran pelepasan terjadi: secara spontan, pelepasan buatan dengan bantuan salah khusus. Untuk mengoperasikan yang simultan antara generator impuls dan alat pencatat, maka diperlukan suatu sela mulai dari dapat dilepaskan dengan secara listrik. Selanjutnya ini ada gambar di atas menggambarkan sela mulai yang punya sela jarum di tengahnya. Apabila sebuah pulsa sampai pada jarum, maka medan pada sela utama berubah, sehingga terjadi percikan api pada tegangan yang lebih rendah daripada tegangan yang seharusnya. Guna tabung kelas untuk mempercepat terjadinya karena tegangan yang diperlukan untuk mempercikan adalah 5-10 kV. Selanjutnya itu ini gambarnya. Titik P1 dan P2 dimuatin dari sumber DC masing-masing ke 1 dan ke 2 yang diberi tegangan pemuat 5-10 kV. Bila bola pencetus Q1 dimulai oleh pulsa yang dikirim dari osiloskop, maka potensial P1 tiba-tiba menjadi 0, sedangkan P2 menjadi 2 kali tegangan pemuat. Oleh sebab itu, maka terjadinya percikan pada selang G2 yang mengakibatkan tegangan impuls. Waktu penundaan pencetusan terakhir diatur oleh J. Ini adalah gambar gelombang persegi dan gelombang dibulatkan. Hasil pulsa keluaran karena percikan di selang G2 mengakibatkan bentuk impuls terbentuk yang segi 4. Dengan adanya kapasitor C, bentuk tegangannya menjadi lebih dibulatkan. Untuk cara mengukur tegangan impuls dengan cara menggunakan selang bola yang digunakan untuk mengatur tegangan impuls. Selang bola harus selalu tertera dengan tegangan percik 50% dari selang bola-bola tersebut. Selang bola standar adalah selang bola yang memenuhi syarat mengenai kualitas jarak selang keran bola dalam keadaan udara tertentu. Selang bola selalu mempunyai tegangan percik tertentu pula. Itulah sebabnya selang bola dapat dipakai sebagai alat ukur.